Shalom bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Sutoyo Tebing Tinggi. Hari Minggu yang indah ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Biasanya Bapak Ibu datang ke gereja, tapi kali ini di minggu ini, gereja yang datang mengunjungi Bapak Ibu melalui streaming ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan bagi seluruh jemaat. Pengumuman yang pertama, bahwa seluruh pelayanan yang Bapak Ibu perlukan, seperti biasa masih dapat dilayani oleh gereja melalui kelompok-kelompok FA. Jadi Bapak Ibu bisa berhubungan dengan ketua FA jika ada keperluan-keperluan pelayanan, dan nanti akan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku di hari-hari ini. Lalu hal yang kedua, untuk pelayanan bagi anak-anak dan pemuda, anak-anak dan pemuda di gereja kita dapat menggunakan streaming yang ada di gereja kita yang ada di pusat, yaitu Rumah Persembahan, supaya kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan di dalam pelayanan anak-anak muda. Kemudian hal yang ketiga, bila ada di antara Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan, karena ini sudah hampir memasuki minggu yang pertama, jika ingin memberikan persepuluhan, persembahan-persembahan yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer bank di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan setelah Bapak Ibu mentransfer, harap mengirimkan slipan transfernya kepada nomor WA yang tertera di monitor ini, supaya kita semua dapat terus belajar mengasihi Tuhan dan beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu yang baru ke depan, di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tetap bersemangat untuk bekerja, tetap bersemangat untuk beribadah, dan tetap lakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan kembali beribadah di minggu ini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya dalam setiap waktu Tuhan menyertai kita. Meskipun musuh di depan kita, beribu di samping kita, kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Bersamaku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. hari lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersama. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
jiwaku. Mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita, sumber kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kaulah menjadi sumber kekuatan kami. Kaulah menjadi sumber kemenangan kami ya Tuhan. Bila lewat ibadah ini Tuhan, Nama-Mu tetap kami tinggikan. Nama-Mu senantiasa kami muliakan ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Satu-satunya andalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. lebih lagi bagi Tuhan kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. sambil angkat tanganmu katakan satu-satunya, Satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya.
pembuliku, Tuhan pembuliku. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. satu-satunya Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Engkau kekuatan kami. satu-satunya yang ku andalkan. Satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih lagi katakan satu-satunya. Kami percaya, kami andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, lebih lagi bagi Allah kita, sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kedamaian kita. Oh dan kami percaya Engkau kekuatan kami, dan kami percaya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Oh mari tetap tinggikan Tuhan, naikkan sorak-soraimu bagi Tuhan kita. Oh mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Dia menjadi sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, sumber kedamaian kita.
puji, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami percaya. Kaulah kuat kami, Kau kota benteng kami berserah. Oh kami tinggikan namamu. Dan kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar, karena kami percaya Engkau kekuatan kami. Apapun yang terjadi situasi saat ini, kami akan tetap percaya Tuhan perisai kami, Tuhan perlindungan kami. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve
Lebih lagi katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Oh God, you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. And to you are all things. You deserve. Katakan lagi, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Oh mari lebih lagi bagi Tuhan. Oh mari tetap menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Oh haleluya. Katakan lagi, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Katakan lagi, you are worthy of hallelujah.
glory. For throne you are holy, and true you are holy. You deserve the glory. Hallelujah. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita, lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, bersamamu kami menang, bersamamu kami kuat, bersamamu kami pulih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita yang siap bersorak-sorak bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya walaupun kita melakukannya lewat rekaman ini, tapi kita percaya ada kuasa Tuhan tetap melawat kita. Katakan amin. Katakan amin. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Yang siap menerima kuasa akan sama-sama katakan haleluya. Mari kita pakai kuasa ini. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih lagi bagi Tuhan kita katakan diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan
Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah menjadi sumber kekuatan kami, perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap, amin, naungiku dengan kuat di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Sekali lagi, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Musik saja. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah di mana kami boleh beribadah di hadapan Tuhan.
Meskipun hari ini kami boleh menggunakan streaming melalui handphone kami atau melalui laptop kami Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kami percaya setiap kali kami memuji, menyembah Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Setiap kali kami mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan, di mana nama Yesus kami tinggikan, maka Tuhan berjanji Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing. Sementara kami menikmati ibadah dari streaming Tuhan, hadirat Tuhan yang berkuasa mengalir Tuhan, memberikan damai, memberikan sukacita, membangkitkan iman dalam hidup kami untuk boleh terus berharap janji-janji Tuhan yang besar menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Berbicaralah bagi kami, urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Urapi setiap mata untuk bisa melihat, urapi setiap telinga untuk bisa mendengar, urapi hati kami untuk boleh mengerti firman-Mu, dan urapi setiap pikiran untuk tunduk dan taat, berjalan selaras dengan firman Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang, Tuhan akan bawa kami terbang bersama-sama dengan kuasa firman-Mu Tuhan, bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkarya di tengah-tengah kami, sebab kami mau duduk diam untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang rindu mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara-saudara yang ada di rumah. Haleluya. Saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah raya Minggu pada hari ini dengan menggunakan streaming, baik itu menggunakan handphone atau menggunakan komputer. Kita bersyukur bersama-sama karena kita ada di zaman yang modern, zaman yang luar biasa, di mana ada teknologi yang bisa membantu kita untuk boleh melayani bersama-sama. Dan secara khusus hari ini, sementara pengumuman dari pemerintah supaya seluruh anak-anak Tuhan yang beribadah boleh beribadah dari rumah, yang bekerja boleh bekerja dari rumah, dan juga yang belajar atau yang mengajar seperti kami para dosen juga mengajar dari rumah. Maka kita dapat kesempatan untuk saat ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya waktu, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dan Tuhan telah menolong kita sehingga kita boleh beribadah dengan cara yang baru. Selama ini jemaat yang datang beribadah ke gereja, tetapi kali ini kami hamba-hamba Tuhan yang datang ke rumah Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyampaikan pesan dan untuk memuliakan Tuhan bersama-sama, mengajak saudara-saudara untuk boleh menikmati hadirat Tuhan. Saya berharap waktu yang ada ini dapat kita gunakan dengan baik untuk boleh menerima berkat-berkat dari hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pagi ini saya akan menyampaikan pesan tentang membangun mesbah doa. Semua kita sebagai orang-orang percaya, kita sadar bahwa doa merupakan hal yang penting di dalam perjalanan iman kita. Di dalam pengajaran utama dari Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ada 5 hal yang Tuhan itu minta untuk dilakukan oleh orang-orang percaya sebagai gaya hidup yang dapat mentransformasi kehidupan kita pribadi dan membawa transformasi bagi lingkungan kita. Kelima hal ini ditulis secara berurutan, dimulai dengan hal memberi. Memberi adalah hal yang penting. Kemudian hal yang kedua adalah hal berdoa. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita. Kemudian hal yang ketiga, berpuasa. Hal yang keempat, bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di dunia ini. Karena kita bukan hanya hidup di dunia, masih ada masa depan bagi kita, yaitu surga yang kekal. Dan hal yang kelima adalah mengenai hal kekhawatiran. Bagaimana kita bisa menghandle masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dan ketakutan yang bisa saja menyerang kehidupan kita. 5 hal ini, 2 di antaranya mengajarkan kita mengenai berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa. 2020, ada angka 20 yang double. Dan saudara-saudara, ini adalah tahun yang langka.
perlu waktu 101 tahun untuk menemukan atau untuk hidup di tahun yang double. Tahun 303 tahun yang lalu, saudara. Kemudian 100 tahun setelahnya, 101 tahun, maka menjadi 18. Dan 101 tahun yang lalu atau 100 tahun setelah 1818, maka itu adalah 1919. Dan sekarang kita hidup di tahun 2020. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya ada berkat yang double yang Tuhan sediakan bagi umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang yang mengasihi Tuhan di tahun ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan untuk berkat yang besar ini, musuh berusaha untuk mensabotase. Kita semua tahu bersama-sama, tanggal 31 Desember tahun 2019, tepat 1 hari menjelang masuk tahun yang baru, maka negara raksasa Tiongkok mengumumkan bahwa di negeri mereka telah terjangkit sebuah virus yang baru yang merupakan pengembangan daripada virus SARS di tahun 2003 yang lalu dan virus MERS yang berkembang juga di Timur Tengah beberapa tahun kemudian. Dan kini muncul virus COVID-19, saudara. Coronavirus Disease 2019. Itu yang hari ini seolah-olah menjadi seperti bintang yang viral di mana-mana, baik itu di media cetak maupun media elektronik. Rata-rata berita semua bicara tentang virus ini, saudara, karena virus ini menggerogoti bumi hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kota Wuhan, kota yang mengembangkan teknologi yang luar biasa, tiba-tiba saudara-saudara di lockdown dan semua emergensi. Selama lebih daripada 2 bulan tidak bisa ada pergerakan di sana. Dan saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan telah menolong Tiongkok sehingga Wuhan tidak lagi menjadi tempat di mana epidemi atau penyebaran virus ini terjadi, sebab terjadi penurunan daripada orang-orang yang mengalami sakit. Lebih daripada 3.200 orang meninggal di Tiongkok. Dan saudara, hari ini setelah Tiongkok selesai, justru seluruh dunia sedang mengalami pergumulan, bahkan lebih hebat. Saudara-saudara, negara Italia dengan penduduk 70 juta orang, jauh lebih kecil dibanding Tiongkok. Tetapi korban yang telah jatuh sudah 2 kali lipat dari Tiongkok. Spanyol juga, saudara-saudara. Dan sekarang semua negara sedang bergumul menghadapi epidemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di negeri kita Indonesia juga telah diumumkan dan pasiennya bertambah. Saudara-saudara, tanggal 23 Maret yang lalu saya mencatat dari BNPB, maka ada 579 kasus daripada penduduk negeri kita yang terkontaminasi virus ini. Tetapi tanggal 26 yang lalu 579 telah berubah menjadi 893. Hanya 3 hari terjadi penambahan 300. Yang meninggal pada tanggal 23 sampai tanggal 23 ada 49 jiwa. Tetapi tanggal 26 yang lalu sudah 78 jiwa, hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 3 hari. Sementara yang sembuh, tanggal 23 yang lalu 30 orang sembuh, tanggal 26 ditambah 5 orang lagi yang sudah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk di provinsi kita Sumatera Utara, virus ini telah menelan nyawa daripada beberapa orang dan beberapa sedang bergumul untuk bisa menang atas virus ini. Seolah-olah saudara-saudara, ketika kita masuk tanggal 1 Januari, kita disambut dengan sebuah kegentaran. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang terkasih, di seluruh zaman dalam kehidupan ini ada saja masalah dan pergumulan. Alkitab berkata di zaman Abraham, ketika Abraham yang adalah bapa orang percaya hidup, maka Abraham juga mengalami masa kelaparan beberapa kali. Di zaman setelahnya, yaitu Ishak, sang penerima anak perjanjian, pewaris daripada janji berkat, juga pernah mengalami masa kekeringan. Ketika Ishak berhadapan dengan pergumulan kekeringan, dia berpikir untuk hendak pergi ke Mesir. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata, jangan tinggalkan negeri ini untuk pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini. Dan saudara, Alkitab berkata, maka Ishak tidak pergi, tapi dia tinggal di negeri itu. Lalu menaburlah Ishak di masa yang sukar, dan Tuhan memberkati dia.
Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu kian lama menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Sementara goncangan terjadi, Tuhan tetap sanggup menyediakan berkat-berkat yang khusus pada waktu kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya memberikan pesan pengharapan bagi kita. Saya percaya di tengah-tengah goncangan pun ada janji berkat yang tersedia buat kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara boleh tepuk tangan di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Ketika saya kanak-kanak, saya pernah belajar satu lagu. Saudara, lagu ini mungkin sudah tidak pernah dinyanyikan, tapi hari ini saya ingin menyanyikan bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah. Judulnya, biarlah pun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, Caca. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan bagi kita adalah untuk selama-lamanya. Memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada berita duka, yaitu ada beberapa hamba-hamba Tuhan di grup gereja kita di Pulau Jawa dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya percaya karena waktu tugas mereka telah selesai, maka Tuhan memanggil mereka. Kalau kita masih hidup hari ini, itu berarti Tuhan masih menyediakan kesempatan bagi kita untuk boleh berbuah-buah yang lebat bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa sukar seperti hari-hari ini, maka saudara-saudara, kita teringat sebuah kisah yang dialami oleh seorang tokoh di dalam perjanjian lama, seorang tokoh klasik yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang disebut oleh Alkitab seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, dan yang ketiga, seorang yang menjauhi kejahatan. Dengan daya, dengan upaya dia berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, maka Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, apakah engkau kenal seorang yang bernama Ayub?" Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Iblis berkata, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakanlah telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini, di negeri itu." Lalu ayat yang ke-11,
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Saudara, iblis berkata kepada Tuhan, tentu saja dia beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan lindungi dia. Saudara, benar saudara, di dalam ayat sebelumnya, pagar yang tidak bisa ditembus oleh iblis, itu adalah pagar karena Ayub beribadah kepada Tuhan. Saya baca ayat yang keempat, Ayub pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudari perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan, mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub adalah satu pribadi yang senantiasa membangun mezbah untuk dirinya, untuk anak-anaknya, dan dia mempersembahkan korban bakaran supaya Tuhan berkenan akan kehidupannya. Mezbah itu adalah titik pertemuan antara hadirat Tuhan dengan kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan waktu Ayub membangun mezbah, firman Tuhan berkata Tuhan membuat pagar. Karena itu iblis minta supaya pagar itu dicabut. Dan Tuhan berkata, oke, silakan saya cabut pagar itu. Engkau boleh menyentuh dia, tapi sayangilah nyawanya. Tidak ada izin untuk mengambil nyawanya. Karena itu saudara, iblis mulai menggerogoti. Yang pertama saudara, dia mulai mengambil semua usaha-usaha daripada Ayub. Bisnis Ayub tiba-tiba saudara diserbu oleh musuh. Lalu anak-anak daripada Ayub, saudara, secara bersama-sama ketika mereka sedang berpesta, tiba-tiba rumah itu runtuh dan menimpa mereka. Sehingga tidak ada yang luput kecuali seorang pembantu yang memberitahu kepada Ayub. Lalu saudara, setelah kekayaan anaknya hilang saudara, lalu mulai kesehatan Ayub sendiri saudara, mulai digerogoti. Dan istrinya berkata, kutukilah Allahmu supaya engkau pun binasa daripada engkau menderita seperti ini. Tapi dalam hal itu Alkitab berkata Ayub tidak melakukan kesalahan dan tidak pernah menghujat Tuhan. Saudara, Ayub bergumul. Tetapi di akhir daripada kitab Ayub, yaitu Ayub pasal yang ke-42, Alkitab juga berkata bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Semua yang pernah diambil oleh musuh, baik itu harta, kalau Bapak Ibu Saudara hitung semua dikali 2 saudara. Anaknya juga saudara, Tuhan berikan anak-anak yang terbaik. Anak-anak wanita yang sangat cantik, melebihi kecantikan dari putri-putri yang ada di negeri-negeri lain. Itu yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak Ayub. Dan Ayub memiliki hidup yang bahagia karena dia melihat campur tangan Tuhan. Dia berkata, dulu aku kenal Tuhan hanya dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Dan dia menikmati berkat-berkat, bukan saja berkat materi, bukan saja berkat kebahagiaan, tetapi berkat kehidupan karena dia boleh mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu kita berhadapan dengan pergumulan menghadapi virus corona, maka ada himbauan dari gereja-gereja Aras, pimpinan-pimpinan PGI, PGLI, PGPI, dan juga jaringan doa, agar melalui virus ini maka kita perlu belajar untuk bersih-bersih. Ya saudara, mungkin dulu kita berpikir kalau kebersihan itu bukan agama kita. Agama kita boleh ke gereja tidak mandi. Saudara, memang tidak ada ditulis saudara, tapi ada yang datang ke gereja tidak mandi saudara. Oh saudara-saudara kita tidak saudara, mereka cuci tangan sebelum mereka beribadah, cuci kaki. Tapi sekarang ini saudara, melalui pergumulan melawan COVID-19, maka gereja dihimbau, mari kita bersih-bersih. Yang setuju katakan amin. Ya, gedung gereja kita juga saudara
Minggu yang lalu saudara, diadakan penyemprotan disinfektan supaya tidak ada peluang virus di ruangan ibadah. Kursi-kursi disemprot satu-satu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu akan balik lagi ke gereja, jangan takut virus saudara, sebab virus sudah disemprot, sudah tidak ada. Bahkan virus-virus yang lain, mungkin virus flu, mungkin virus-virus yang lain sudah disemprot saudara. Lebih banyak cuci tangan, tapi lebih lagi saudara, mari kita jaga kebersihan hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, kalau kebersihan hati itu tanggung jawab masing-masing. Tidak bisa tangan orang masuk ke hati saudara dan bersihkan. Harus setiap kita yang menjaga hati kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana caranya saudara? Yaitu dengan cara mari kita berdoa dan berpuasa. Ini pesan yang sedang Tuhan sampaikan untuk kita kerjakan bersama-sama. Karena itu dihimbau sejak tanggal 10 Maret sampai tanggal 9 April yang akan datang, maka gereja-gereja dihimbau untuk masuk di dalam doa dan puasa. Saudara boleh berdoa dan puasa dengan cara doa puasa Daniel, tidak makan yang sedap-sedap, atau puasa biasa saudara, atau puasa Esther 3 hari saja, dan saudara-saudara tidak perlu sampai 30 hari, terserah saudara. Tapi ambil waktu untuk membersihkan hati kita, supaya lewat daripada masa sulit ini, hati kita telah bersih dan kita bisa berjalan lagi di dalam waktu-waktu Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 23 Januari 2020, maka pimpinan aras gereja dan jaringan doa menyampaikan seruan yang pertama, yaitu kesepakatan untuk mengadakan seruan doa nasional secara bersama. Yang kedua, kesepakatan untuk menyerukan pewartaan kabar baik, di mana generasi muda menjadi bagian yang penting dalam gerakan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal ini yang merupakan pengumuman yang kita lakukan bersama-sama, supaya kita bangkit untuk berdoa, dan secara khusus kita berdoa bagi pemberitaan Injil. Sebab Injil kerajaan harus diberitakan, barulah tiba kesudahan. Dan hari-hari ini kita berdoa untuk kebangkitan generasi muda, sebab generasi muda memiliki kecepatan untuk bisa menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus, menjadikan segala bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seruan doa ini menjadi solusi ketika bumi sedang mengalami bala yang mengerikan. Ada himbauan untuk social distancing saudara-saudara, yaitu mari kita jaga jarak. Kalau saudara ketemu orang biasanya berpelukan, sekarang jangan. Alkitab berkata ada waktu berpelukan, ada waktu menahan diri untuk berpelukan, dan ini waktunya. Berjarak 1,5 meter, ya. Walaupun saudara begitu dekat, berikanlah salam sehati atau salam zaman dulu ya. Sampaikanlah apa yang saudara sampaikan, tidak perlu dengan cara secara langsung. Sekarang sudah ada teknologi. Kami di STT di Medan saudara, belajar dari jauh, belajar menggunakan handphone, menggunakan teknologi. Murid-murid bisa belajar di rumah, kami ngajar dari rumah juga. Tentu saja dengan pakaian yang baik ya. Tapi ada beberapa mahasiswa rambutnya masih acak-acakan. Saya berkata, kamu sisiran dulu. Yang lain, ya kok baru bangun? Padahal sudah jam 9 saudara. Cuci muka dulu supaya bisa fokus kuliah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita gunakan teknologi untuk boleh belajar dan juga boleh beribadah seperti hari ini yang kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan ada kesempatan lebih banyak untuk bersama-sama keluarga berdoa. Ini hal yang penting. Mungkin saudara selama ini pergi buru-buru di pagi hari karena sudah ada pekerjaan yang menanti di kantor atau di tempat di mana kita harus berkarya. Dan kadang-kadang kita pulang sore atau malam, anak-anak sudah sibuk dengan PR mereka, kita tidak sempat bicara tentang Tuhan. Kali ini anak-anak pun tidak boleh ke sekolah. Karena itu kita punya begitu banyak waktu untuk dekat dengan mereka dan untuk mengajak mereka bersama-sama berdoa. Saudara-saudara, saya senang saudara-saudara dengan keadaan hari-hari ini, sebab saya punya waktu untuk berdoa, memuji, menyembah bersama anak-anak saya. Dulu saudara-saudara kami hanya punya waktu sedikit, kadang-kadang saya minta di minggu sore kita menara doa. Tapi saudara-saudara dikasih sekarang lebih banyak, hampir setiap hari kumpul sama-sama dan berdoa. Itu hal yang baik. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24, saya akan sampai di bagian yang terakhir.
Satu kali, 2 Samuel 24 ayat yang ke-25, suatu kali Israel pernah mengalami malapetaka. Kali ini atas kesalahan daripada Raja Daud. Daud menghitung pasukan, dan waktu dia menghitung pasukan, hatinya gelisah. Dan Nabi datang kepada Daud dan berkata, Daud, engkau buat kesalahan. Karena itu Tuhan berkata, engkau harus memilih tiga pilihan penghukuman. Penghukuman yang pertama, kamu boleh pilih, yaitu 3 tahun kelaparan akan melanda negeri ini. Lalu pilihan yang kedua, selama 3 bulan kamu akan dikejar-kejar oleh musuh. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar akan menghantam negerimu, dan akan banyak orang yang binasa karena penyakit ini. Daud berpikir, waduh, kalau 3 tahun kelaparan pasti banyak yang meninggal. Kalau 3 bulan dikejar-kejar musuh, anak-anak dan ibu-ibu akan mati semua. Dia berpikir, saya pilih yang ketiga saja. Lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan penuh dengan anugerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan tersedia, tetapi penghukuman jalan, saudara. Ketika dia memilih yang ketiga, pedang itu mulai jalan. Dan dalam satu hari saja, 70.000 orang meninggal karena pedang penyakit sampar itu. Dan ketika itu Daud ketakutan, dan Nabi datang kepada Daud dan berkata, Raja, engkau harus membangun mezbah bagi Tuhan. Kalau engkau bangun mezbah, Tuhan akan menghentikan apa yang menjadi tulah atas negeri ini. Karena itu Daud mulai membangun mezbah. Dia beli sebidang tanah di Arauna, tempat pengirikan, dan dia bangun mezbah di situ. Dan Alkitab berkata, mari kita baca 2 Samuel 24 ayat 25 ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Lalu Daud mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Wow, waktu mezbah dibangun, tulah berhenti. Saya berharap saudara-saudara dikasih Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang saat ini bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, mari kita bangun mezbah bersama-sama. Waktu mezbah itu dibangun, mezbah yang begitu banyak di rumah masing-masing, maka Tuhan akan mendengar doa kita, dan virus ini akan segera berakhir mengamuk atas bumi kita, atas negeri kita Indonesia. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub tidak bisa ditembus oleh iblis dalam cerita pertama tadi, karena dia membangun mezbah. Ketika Daud membangun mezbah, tulah berhenti. Ada solusi di atas mezbah. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bangun mezbah bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di 2 bulan terakhir ini ada beberapa event-event atau kegiatan-kegiatan gereja yang terpaksa ditunda karena ada wabah. Tamu-tamu yang dari luar negeri tidak bisa datang karena mereka harus dikarantina kalau mereka meninggalkan negara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu banyak yang ditunda, acaranya ditunda. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hamba Tuhan dari India. Ketika kami tanya, apakah Bapak jadi datang ke Medan? Beliau berkata, ya, saya harus datang ke Medan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana dengan virus corona? Tidak apa-apa, kami berdoa, di negeri kami belum ada. Waktu itu di Indonesia juga belum diumumkan. Saudara, karena itu dia datang hari Senin, lalu langsung ke Danau Toba untuk libur bersama dengan keluarganya. Dan hari Kamis dia balik ke Medan, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, selama beberapa hari dia melayani di Medan, ada beberapa nubuatan yang dia sampaikan. Saudara, saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan bagi negeri kita Indonesia. Hamba Tuhan ini bernama Reverend Dr. Paul Dinakaran dari kota Chennai di India. Saudara, hamba Tuhan ini bukan gembala dari sebuah gereja besar, tapi dia adalah seorang pimpinan dari sebuah gerakan doa di India yang bernama Jesus Call.
Jesus Calls. Dan Jesus Call ini memiliki menara-menara doa di seluruh dunia, puluhan menara doa. Dan salah satu menara doanya ada di Israel, di kota Yerusalem, di jalan Ben Yehuda. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan ini memiliki sebuah university, namanya Universitas Karisma. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia menyampaikan nubuatan bagi Indonesia. Nubuatan ini saudara bisa baca satu demi satu. Yang pertama saudara-saudara, anugerah Tuhan sedang turun atas Indonesia. Tuhan sendiri akan memerintah bangsa ini. Indonesia sedang berjalan di mana di masa lalu begitu banyak kesedihan pernah terjadi. Tetapi saat ini Tuhan mau tunjukkan belas kasihan dan kuasa darahnya atas Indonesia. Itu nubuatan yang pertama. Bahkan waktu dia sampaikan nubuatan ini, pemerintah kita belum mengumumkan tentang COVID-19 ini. Saudara, beliau berkata, di masa depan tidak akan ada lagi orang-orang tertentu yang dipakai, tetapi pemerintahan akan berlangsung secara kolektif. Mereka akan disertai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru. Undang-undang yang baru akan muncul. Otoritas yang kolektif. Hubungan yang damai satu dengan yang lain. Intoleransi akan dikikis atas negeri kita. Saya percaya ini adalah nubuatan yang merupakan jawaban atas doa-doa kita. Hal yang kedua, firman Tuhan akan dibaca oleh banyak orang dengan sukacita. Para pemegang otoritas akan melihat kepada kebenaran dan firman sebagai solusi. Rencana Tuhan akan dibukakan bagi Indonesia. Kemudian hal yang ketiga, perkataan Tuhan akan menjadi yang utama di bangsa ini. Anak-anak dalam keluarga akan tumbuh dan mengenal firman Tuhan. Inilah mujizat yang terjadi dan mereka akan menjadi saksi bagi banyak anggota keluarga mereka. Kemudian hal yang keempat, pewahyuan akan datang bagi para murid sekolah Alkitab. Banyak dari mereka akan menerima belas kasihan. Kebangunan rohani akan terjadi dan seperti gabungan antara pendidikan sekuler dengan pendidikan Alkitab untuk membawa perubahan kepada generasi muda. Mereka akan mendengarkan suara Tuhan dan tempat-tempat doa akan menjadi tempat pelatihan. Orang akan mencari firman sebab akan ada banyak penyingkapan rahasia-rahasia firman Tuhan. Kemudian nubuatan yang kelima, kekayaan alam di bangsa ini akan dipakai untuk bangsa Indonesia. Kekayaan dari samudera, alam, tanah dan lautan, Tuhan akan menjaga setiap keluarga dan pelayanan-pelayanan akan semakin kuat. Saudara-saudara, dan Tuhan berkata, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada banyak wanita-wanita yang berumur, yang berusia lanjut, yang telah menangis bagi bangsa ini. Dan saat ini adalah waktu sukacita bagi mereka. Seperti Hana yang telah menerima nubuatan tentang akan lahir juru selamat. Dan Hana berdoa, Hana yang ada dalam perjanjian baru. Dia berdoa berpuluh-puluh tahun saudara. Sampai akhirnya dia menyambut datangnya Yesus juru selamat dunia dalam gendongannya. Luar biasa saudara. Karena itu mari kita bangun mesbah doa. Nubuatan yang disampaikan mari kita ucapkan di hadapan hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan pernah janji mari kita ucapkan. Sebab apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan 18. Ada seorang nabi. Nabi ini bernama Elia. Dia berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Waktu Elia berdoa, langit terbuka, hujan dicurahkan dan bumi kembali mengeluarkan buah. Waktu umat-umat Tuhan membangun mesbah, saya percaya saudara, akan terjadi pemulihan bagi keluarga kita. Mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan kita. Saya percaya pada waktu kita tenang di rumah, kita mulai membangun mesbah bersama-sama keluarga.
kita akan lihat mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Bagian yang terakhir saudara, para pemimpin rohani kita menyampaikan bahwa kehadiran COVID-19 ini memberi wake up call bagi gereja. Seperti membangunkan gereja, supaya gereja mulai berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa bagi negeri kita tercinta Indonesia. Mari kita berdoa bagi kebangkitan gereja. Mari kita berdoa bagi generasi muda di gereja, supaya mereka menjadi yang terdepan di dalam tugas menyelesaikan amanat agung. Mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus datang segera menjemput kita di awan-awan yang permai. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saya tahu yang terjadi hari-hari ini adalah pencobaan yang merata. Tidak ada satupun negara yang lolos. Saudara-saudara, Amerika, negara superpower, pun mengalami goncangan ini. Australia, negara-negara damai di Eropa pun mengalami masalah ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan berjanji, kalau kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, untuk menantikan Tuhan, bangun mesbah, Tuhan akan berikan kita keluputan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, biar melalui masa istirahat ini, kalau saudara pernah menyaksikan lomba balap mobil Formula 1, kalau mobilnya sudah ada masalah saudara, dia akan segera datang ke pit stop, di mana bahan bakarnya diisi kembali, bannya diganti saudara. Kalau ada onderdilnya rusak diperbaiki, supaya apa? Dia bisa keluar lagi dari pit stop dan boleh menyelesaikan putaran dengan kecepatan yang lebih baik. Saya berharap saudara, waktu-waktu kita social distancing ini, pada waktu kita harus ada di rumah, biar itu menjadi waktu yang baik. Kita bangun mesbah. Dan kalau mesbah itu sudah dibangun, Tuhan hadir di tengah-tengah mesbah itu, kita akan lihat hal-hal yang baru. Tuhan akan kerjakan di hari-hari depan kita. Bagian yang terakhir saudara, firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saudara-saudara, ayat ini ada lagunya saudara. Saya ajak kita langsung saja nyanyikan lagu ini, dan kita akan masuk di dalam doa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali. Mari umat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah
raja-raja. Mari kita naikkan doa, permohonan, disertai dengan ucapan syukur bagi semua orang, bagi raja-raja, supaya kita boleh hidup dengan tenang dan tentram, bagi keluarga-keluarga kita, supaya keselamatan boleh datang. Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia yang sedang berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi Bapak Presiden kami. Oh rabakaya ralabasikia ralamatakaya ralalabababa. Kuatkan dan teguhkan hati hamba-Mu Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kami akan sanggup mengatasi masa-masa yang sulit. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong Kabinet Indonesia Maju. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul menghadapi virus ini Tuhan, yang telah terinfeksi. Kekuatan yang baru mengalir dalam nama Yesus. Kuasa bilu Yesus. Perlindungan darah Yesus. Darah Yesus bagi rumah-rumah umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami memandang kepada Tuhan yang akan bangkit menjadi pembela atas umatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba. Abba berdoa untuk pergumulan daripada umat-umat-Mu, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan. Sementara kami harus mengikuti himbauan pemerintah dan himbauan daripada pimpinan gereja kami Tuhan. Kami bekerja dari rumah, mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan Tuhan dalam keuangan. Tuhan, kirimkanlah pertolongan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, buka pintu berkat, buka pintu anugerah. Sementara kami beristirahat, biarlah Tuhan memberikan pikiran-pikiran yang baru, kreativitas-kreativitas yang baru, supaya kami boleh menghadapi masa depan dengan jauh lebih baik lagi, dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-umat-Mu dalam aktivitas sepanjang minggu ke depan, kiranya Tuhan menyertai, Tuhan yang menjadikan mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Bila umat-umat-Mu juga akan membawa persembahan-persembahan mereka melalui transfer bank Tuhan, kami berdoa Tuhan juga memberkati setiap pemberian-pemberian umat-Mu, sehingga pekerjaan Tuhan tidak terhenti, boleh terus melayani umat-umat-Mu Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, Bapa bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berlimpah bagi segenap umat-Mu. Umat Tuhan yang ada di rumah, angkat tangan dan angkat wajah-Mu. Terimalah berkat, berkat kasih karunia. Itulah kekuatan yang berlimpah dari Allah Bapa. Di dalam Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kasih yang sempurna. Dan bersama dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan menjalani hari-hari kita di dalam sukacita abadi. Hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat beraktivitas di dalam minggu-minggu yang baru. Mungkin itu aktivitas di rumah. Kiranya Tuhan menyertai dan tetap memberikan kepada kita sukacita yang berlimpah-limpah. Tetap semangat sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Shalom bagi seluruh sidang jemaat Tuhan GBI Sutoyo Tebing Tinggi. Hari Minggu yang indah ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Biasanya Bapak Ibu datang ke gereja, tapi kali ini di minggu ini, gereja yang datang mengunjungi Bapak Ibu melalui streaming ini, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan bagi seluruh jemaat. Pengumuman yang pertama, bahwa seluruh pelayanan yang Bapak Ibu perlukan, seperti biasa masih dapat dilayani oleh gereja melalui kelompok-kelompok FA. Jadi Bapak Ibu bisa berhubungan dengan ketua FA jika ada keperluan-keperluan pelayanan, dan nanti akan diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku di hari-hari ini. Lalu hal yang kedua, untuk pelayanan bagi anak-anak dan pemuda, anak-anak dan pemuda di gereja kita dapat menggunakan streaming yang ada di gereja kita yang ada di pusat, yaitu Rumah Persembahan.
supaya kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan di dalam pelayanan anak-anak muda. Kemudian hal yang ketiga, bila ada di antara Bapak Ibu yang hendak memberikan persembahan, karena ini sudah hampir memasuki minggu yang pertama, jika ingin memberikan persepuluhan, persembahan-persembahan yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer bank di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan setelah Bapak Ibu mentransfer, harap mengirimkan slipan transfernya kepada nomor WA yang tertera di monitor ini, supaya kita semua dapat terus belajar mengasihi Tuhan dan beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang minggu yang baru ke depan, di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tetap bersemangat untuk bekerja, tetap bersemangat untuk beribadah, dan tetap lakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.